back again with me, Gaby Sri Kandi. Guys, kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Nah guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja nih ya. Ini bulan yang menyenangkan banget buat NCTzen karena NCT comeback ya, NCT 2020 akhirnya setelah menunggu sekian lama gitu. Terus juga kemarin udah rilis Make a Wish gitu ya. Dan it was great song ya. Terus udah gitu apa lagi nih? Sekarang lagi nungguin nih udah mau mereka comeback live gitu kan. Jadi jangan lupa di voting gitu. Nanti aku share tutorialnya di Instagram aku. Terus juga kali ini nih aku kembali membawakan informasi ya tentang NCT. Ini adalah tentang gimana sih rekrutmennya NCT Dream nih. Gimana sih kok bisa sampai mereka sekarang jadi member NCT Dream tuh dulunya gimana, audisi kah atau gimana. Nah, aku bakal baca ini ceritanya, tapi sebelum aku ke berita, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Makasih banyak. Yuk, nah jadi ini aku ambil dari artikelnya Korean Bu ya. Jadi gimana sih ini member NCT nih direkrutnya gimana gitu ya ceritanya. Apa pas lagi di sekolah kah atau lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada yang nawarin mau masuk SM gak gitu. Jadi yang pertama dari Mark dulu ya. Jadi Mark ini ya pria asal Kanada ini lulus audisi Global SM di Vancouver pada tahun 2012 guys. Lalu langsung bergabung dengan SM Entertainment pada tahun tersebut gitu. Jadi Mark ini lolos audisi di Kanada gitu ya, di Vancouver gitu tahun 2012 dan unyu banget. Dia masih yang Mark tuh emang dari sononya emang segemes itu gitu ya. Terus setelah 1 tahun pelatihan, Mark diperkenalkan ke publik melalui grup pre-debutnya SM yaitu SM Rookies ya. Dan mulai menarik perhatian karena visualnya yang lucu dan bakat rapnya. Asli sih gue serius ya, kayak kalau ditanya tuh member NCT pertama yang gue kenal tuh adalah Mark. Karena waktu nonton SM Rookies gitu, pertama itu gue cuma mau nonton karena MC-nya tuh Lituk gitu kan, Ituk gitu. Jadi emang elf jadi nonton gitu. Terus tiba-tiba ini apaan gitu yang gemes-gemes banget gitu. Akhirnya ngikutin dan suka Mark gitu waktu pertama. Kalau kalian dulu sukanya pertama kali siapa? Kenalnya gitu ya, pertama kali siapa? Terus Mark akhirnya memulai debutnya di ketiga unit NCT pada tahun 2016. Pertamanya tuh NCT U yang pertama ya. Terus debut lagi NCT 127. Terus debut lagi NCT Dream. Terus NCT 2018. Terus apa lagi? Super M. Terus apa lagi? Mark ya. Pro debuter banget dia mah. Lalu di penghujung tahun 2018 Mark menjadi anggota pertama yang lulus dari unit tersebut. Tapi sekarang udah enggak, udah ganti, udah enggak rotation lagi guys gitu. Jadi di artikelnya masih ditulisnya seperti itu. Terus yang kedua ada Longjin. Ini kalian nih yang nonton videonya Longjin waktu dia ngaverin sebelum pre-debut itu gemes banget serius. Nah, vokalis utama grup NCT Dream ini gitu, lahir dan besar di Jilin, Tiongkok, ya bergabung dengan SM Entertainment sebagai trainee pada tahun 2015 guys. Jadi singkat banget ya memang. Setelah lulus audisi di negara asalnya. Jadi emang waktu itu audisinya di Tiongkok gitu. Jadi bener-bener cuma setahun langsung debut dan emang gimana ya, emang udah bakat gitu kan. Setelah 1 tahun pelatihan, ia memulai debutnya sebagai anggota NCT Dream pada tahun 2016. Salah satu dari 2 anggota yang tidak diperkenalkan sebagai bagian dari SM Rookies ya. Longjin kan nggak di SM Rookies ya waktu itu ya. Setelah debutnya, ia memikat penggemar di mana-mana dengan visualnya yang luar biasa, vokal dan kepribadiannya lucu. Emang lucu banget, gemes. Ini biasanya sih awal debut tuh gingsulnya Longjin. Walaupun sekarang udah gak ada gingsulnya, tapi he's still cute. Nah, Jeno nih ya, rapper dan dancer ini juga visual grup ya. Ini sebelum menjadi trainee, Jeno juga sudah terkenal sebagai aktor cilik ya. Terus muncul di banyak juga komersial di Korea. Terus perjalanannya sebagai trainee idol K-pop dimulai pada tahun 2013. Saat dia mengikuti audisi. Jadi Jeno ikut audisi dan bergabung dengan SM Entertainment di tahun yang sama gitu. Jadi tahun 2013 nih Jeno audisinya.
Jadi emang dia dari kecil tuh udah aktor cilik gitu, udah main film, udah iklannya di mana-mana gitu. Lalu setelah berapa bulan pelatihan, Jeno adalah salah satu trainee pertama yang diperkenalkan ke publik sebagai anggota SM Rookies gitu. Tuh ya, salah satu SM Rookies. Sumpah waktu pertama kali dikenalin juga tuh Jeno yang aduh gila, yang ibut banget, parah. Dan setelah 3 tahun, setelah 3 tahun pelatihan, ia memulai debutnya sebagai anggota NCT Dream tahun 2016. Gitu. Lanjut lagi ada Haechan. Ya, vokalis utama grup NCT Dream ini juga bergabung dengan SM Entertainment pada tahun 2013 setelah audisi Saturday Audition yang legendaris, guys. Jadi itu memang agak beda ya audisinya. Jadi itu audisi legendaris dari agensi SM dengan suara nyanyiannya yang unik. Emang gimana ya, emang Haechan tuh suaranya serius ya. Itu salah satu kayak yang vokalis yang punya suara tuh seunik itu gitu. Kalau orang yang nyanyinya bagus tuh emang rata-rata kan setiap grup pasti punya gitu ya. Tapi yang ciri khas tuh Haechan tuh salah satu yang benar-benar ciri khas, serius. Suaranya tuh benar-benar keciri banget gitu. Dan setelah 3 tahun berlatih, ia kemudian memulai debutnya sebagai anggota NCT Dream gitu. Pada tahun 2014, Haechan diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies gitu, dimana terkenal karena keterampilan menyanyinya yang luar biasa dan kepribadiannya yang ceria gitu. Serius ya, Haechan tuh waktu pertama kali dikenalin tuh masih yang banyak baby fat gitu kan di sini pipi gitu. Segemes itu, lucu banget, sumpah. Waktu dikenalin SM Rookies tuh, tiba-tiba pas debut tuh kayak wow, beda banget Haechan gitu. Lalu kita lanjut lagi, setelah itu adalah Jaemin ya. Jaemin ini main dancer, rapper, dan juga visual group. Jaemin pertama kali ditemukan oleh SM Jahlah pada tahun 2013 saat melakukan volunteer dengan ibunya. Tuh emang dasar anaknya baik ya, ini anak satu nih. Jadi lagi volunteer guys gitu, terus ditemukan SM. Dia menjadi lalu dia ikut audisi, setelah itu terus lolos gitu. Lalu dia bergabung dengan SM Entertainment pada hari yang sama Jeno gitu. Dan itu membuat mereka cepat akrab banget. Udah gitu mereka bahkan tuh berhasil debut di grup yang sama. Kebayang gak sih lo, dia datang di hari yang sama Jeno gitu kan. Terus pertama kali kenal sama Jeno juga. Itu bener-bener mereka berdua tuh, they're so cute. Lalu setelah beberapa bulan pelatihan, Jaemin juga ditambahkan sebagai anggota SM Rookies pada tahun 2014. Gitu. Ia dicintai karena visualnya yang cerah dan bakatnya gitu. Jaemin juga gemes banget. Lalu ia debut dengan NCT Dream pada tahun 2016. Jadi kalau Jaemin tuh karena volunteer ya waktu itu, terus diaudisi sama SM. Kalau Chanlo nih ya, salah satu vokalis NCT Dream ini, sebenarnya Chanlo ini sudah banyak melakukan pertunjukan menyanyi gitu ya, show nyanyi gitu, dan punya banyak pengalaman sebelum debut di NCT. Karena dia di Shanghai, Cina ini juga memang sempat merilis 3 album dan juga mengadakan konser sendiri pada usia 14 tahun katanya tuh. Ya, Chanlo kemudian direkrut untuk bergabung dengan SM Entertainment pada tahun 2016 dan debut hanya setelah berlatih beberapa bulan gitu bersama dengan Longjin dan 2 anggota yang tidak diperkenalkan sebagai jadi maksudnya setelah beberapa bulan pelatihan mereka debut, dan Chanlo sama Longjin ini adalah 2 anggota yang nggak diperkenalkan sebagai SM Rookies gitu guys. Jadi emang Chanlo mah emang udah ini ya, sebelum di NCT Dream emang udah bahkan punya konser sendiri gitu. Kalau Jisung nih ya, main dancer kita, Jisung ini bergabung dengan SM Entertainment sebagai trainee pada tahun 2013 ya. Sebelum bergabung di agensi ini, ternyata Jisung sama Chanlo tuh pernah ketemu di sebuah pertunjukan bakat Tiongkok pada tahun 2013 guys gitu. Kemudian mereka akhirnya debut di grup yang sama. Sumpah, ini tuh inget gak sih yang pas Jisung nyanyi yang Sai itu yang
na 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 sarangserowo kureno gitu. Terus yang dia dari sama cewek terus suka diledekin sama NCT Dream gitu, anak-anaknya tuh suka kayak ngeledekin Jisung gitu, pernah nari itu. Ini lucu banget itu. Setelah berapa bulan pelatihan, Jisung diperkenalkan ke publik sebagai SM Rookies juga tuh. Dan ya ampun, waktu dikenalin tuh serius ya, gue sampai bilang ini yang bener aja trainee SM sekecil ini, kata gue gitu. Emang bener-bener yang bocah banget, kecil gitu. Tapi pas debut guys ya pada tahun 2016 ya, makna NCT ini gitu ya bener-bener tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba dia debut tuh udah segede gitu, dan apalagi sekarang guys ya, waktu debut sih masih yang masih unyu gitu kan. Sekarang unyu juga, cuman udah setinggi itu. Coba bayangkan gitu ya. Jadi emang mereka rata-rata nih audisi di SM gitu. Jadi ada Nana yang pas lagi volunteer gitu, terus ada Jeno yang karena emang udah aktor gitu, terus juga ikutan audisi gitu. Ada Longjin yang waktu lagi ngedance cover gitu ya, itu ada dia dance cover lagu EXO. Tuh videonya cari aja guys gitu. Terus akhirnya juga di audisi sama SM gitu. Terus bener-bener dengan pelatihan yang singkat, tapi emang karena emang udah bakat, akhirnya debut di NCT dan sekarang sekeren sekarang. Jadi menurut gue apapun yang kita impikan gitu, kita ya udah kejar aja mimpi kita terus gitu sampai kita dapet. Jangan nyerah karena emang jalan Tuhan tuh ada aja gitu loh ya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu. Semoga cerita kali ini menginspirasi. Nah, buat informasi lainnya seperti biasa jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Menurut kalian gimana nih? Yang mana yang paling berkesan nih ya cerita audisinya NCT Dream? Kalian bisa komen di bawah. Oke, atau kalian mau nambahin informasi lain, komen aja di bawah. Terima kasih banyak. Thank you for watching and bye-bye.